Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda, yaitu hubungan akan bertahan lama ataupun langgeng jika sudah lewati 8 ujian ini. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini menjadi satu pembelajaran untuk teman-teman muda yang mungkin sedang membangun hubungan ataupun mungkin sedang berpacaran, dan tentu ada kerinduan supaya hubungan itu bertahan lama. Tentu ada kerinduan supaya hubungan itu langgeng sampai ke pernikahan. Nah, kira-kira apa 8 ujian yang harus dilewati supaya hubungan itu bertahan lama ataupun langgeng? Yang pertama, hubungan di mana kalian bukan lagi 1-2 tahun berpacaran. Artinya usia kalian berpacaran itu bukan lagi 1 tahun ataupun 2 tahun. Kalian sudah bertahun-tahun lamanya berpacaran. Contoh 5 tahun atau sampai 10 tahun. Nah, biasanya kalau kalian bisa bertahan sampai selama ini, maka hubungan itu sudah melewati banyak ujian. Artinya loloslah di masalah tantangan atau ujian. Karena itu cukup lama lah ya. Waktu 5-10 tahun itu berpacaran, itu cukup lama. Dan kalau kalian bisa bertahan, kalian berarti lewati satu ujian ini. Artinya bertahan lama. Itu yang pertama, ya. Komunikasi yang berkurang terkadang bukan lagi alasan untuk kalian bertengkar di posisi yang pertama ini. Jadi saking lamanya kalian sudah berpacaran, kalau komunikasi kurang itu bukan lagi alasan untuk bertengkar. Udah saking dalamnya kedekatan kalian atau pengenalan kalian. Itu yang pertama, waktu yang cukup panjang, ya. Yang kedua, tidak ada lagi berantem. Tidak berantem hanya karena cemburu. Jadi kalau melewati ujian ini, ya, artinya kalian sudah tidak lagi berantem hanya karena cemburu yang tidak jelas. Artinya bahwa kalian itu sudah saling percaya. Cewek percaya sama cowoknya, cowoknya percaya dengan ceweknya. Nah, ujian ini, ya, kalau sudah dilewati, kalau teman-teman sudah lolos, maka hubungan itu akan bertahan lama ataupun awet. Yaitu kalian tidak lagi berantem ataupun ribut hanya karena cemburu. Berarti begini, kalian itu sudah kenal pasangan kalian. Kalian itu sudah lebih dewasa. Dan ini akan bertahan lama, langgeng, bahkan sampai pada pernikahan. Karena pada dasarnya salah satu penyebab keributan dalam hubungan, penyebab keretakan dalam hubungan adalah cemburu. Apalagi cemburu yang gak jelas. So, yang kedua ini sangatlah powerful banget, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungan yang dibangun sudah direstui orang tua masing-masing, baik dari orang tua si cowok ataupun dari orang tua si cewek. Masing-masing sudah memberikan restu, masing-masing orang tua sudah setuju. Dan ini proses ujian ini kalau sudah dilewati, artinya orang tua menyetujui, maka hubungan itu akan bertahan lama dan sampai kepada pernikahan. Nah, pertanyaan saya, teman-teman muda, apakah hubungan kalian sudah direstui apa belum? Jadi kalau belum direstui, berarti kalian belum lewat ujian ini. Ya, belum lewat. Ya, kemungkinan gak bisa bertahan lama. Namanya belum lewat. Tapi kalau sudah lewat, itu dia. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak mudah menghadapi perbedaan prinsip
namun kalian mau saling berproses. Artinya begini, si cewek prinsipnya ini, si cowok prinsipnya ini. Si cewek merasa ini yang benar, si cowok merasa ini yang benar. Masing-masing mempertahankan apa yang dipikirkan, apa yang menjadi prinsipnya. Tidak mudah, ini gak mudah. Namun perbedaan yang kalian miliki dalam hal prinsip, saling proses dalam hal ini. Artinya kalian mau, si cewek mau, si cowok mau saling memproses. Artinya perbedaan prinsip tidak menjadikan kalian ribut, perbedaan prinsip tidak membuat kalian jadi marah-marah, enggak. Tapi perbedaan prinsip itu kalian anggap satu proses untuk kalian lebih mengenal, lebih rendah hati, dan lebih dewasa. Nah, kalau udah begini, ini keren banget. Karena salah satu penyebab keretakan dalam hubungan adalah di mana ngotot bahwa prinsipnya yang paling benar. Baik si cowok ataupun cewek merasa prinsipnya lebih benar. Dan ini yang banyak menyebabkan keretakan. Tapi kalau kemudian keduanya mau saling berproses, ini akan tahan lama dan awet sampai kepada pernikahan. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah chemistry kalian semakin kuat sehingga melewati ujian orang ketiga. Artinya begini, ada kesempatan orang ketiga masuk, baik dari si cewek ataupun dari si cowok. Ada kesempatan orang ketiga masuk. Namun sekalipun ada kesempatan orang ketiga masuk, karena saking kuatnya chemistry kalian, maka itu jadi lewat. Artinya gini, kamu udah gak fokus lagi terhadap orang lain ataupun dia, pasanganmu. Kamu dengan pasanganmu hanya fokus untuk kalian berdua. Dan kalian sudah melewati, ada pihak ketiga, ada yang begini. Kalian sudah melewati itu. Kalian gak melihat ke sana, gak melihat ke sini. Kalian hanya fokus ke hubungan kalian. Kalau sudah bisa lewati itu, akan tahan lama, langgeng sampai ke pernikahan. Tapi kalau hanya karena orang ketiga, ada ini, berarti belum lulus. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah sudah saling menerima. Ini juga powerful banget. Sudah saling menerima, baik menerima masalah finansial, entahkah si cewek lebih kuat finansialnya daripada si cowok, atau sebaliknya. Kalian sudah saling menerima beda suku, entah si cewek dari suku ini, si cowok dari suku ini. Apapun perbedaan sukunya, sudah saling menerima. Dan itu bukan lagi alasan untuk berselisih paham, bukan mana suku yang paling benar. Nah, kalau sudah melewati ini, aman. Hubungan itu akan langgeng, bertahan lama sampai kepada pernikahan. Karena di Indonesia masih ada orang-orang tertentu, suku-suku tertentu yang sangat memberhalakan sukunya. Jadi kalau nggak dengan sukunya, nggak mau. Merasa sukunya yang paling benar. Masih ada yang begitu. Ya, sekalipun tidak semua begitu, tapi masih ada orang-orang begitu. Nah, artinya apa? Kalau kalian sudah tidak lagi permasalahkan masalah finansial beda suku, maka itu akan buat hubungan itu awet, tahan lama sampai kepada pernikahan. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah setiap kali kalian merasa bosan, kalian mengisinya dengan hal-hal yang membangun dan produktif. Ya, pasti rasa bosan itu pasti ada. Entahkah itu sebentar atau lama, pasti ada. Tapi untuk mengatasinya, kalian mengisinya dengan hal-hal yang membangun dan produktif. Kalau ini dilakukan, maka hubungan itu akan awet sampai kepada pernikahan, sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir adalah kalian mensyukuri hubungan tersebut, sehingga tidak lagi membanding-bandingkan pasangan. Si cewek bersyukur, si cowok bersyukur. Benar, di luar sana ada yang lebih baik, di luar sana ada yang lebih kaya, lebih pintar, tapi tidak dibanding-bandingkan. Bersyukur sama pasangan masing-masing.
Cewek bersyukur terhadap cowoknya, cowok bersyukur terhadap ceweknya. Ini akan buat hubungan itu langgeng dan berhasil. Ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap kalian sudah melewati 8 ujian ini, sehingga hubungan kalian itu langgeng, bertahan lama, awet sampai ke pernikahan dan sampai selama-lamanya. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.